Buat database untuk SQL Server dengan menggunakan SQL Server seperti ini, SQL Server yang dapat digunakan Sysgudes online maupun offline. Kalau untuk Sysgudes online sebagai database utamanya, kemudian untuk Sysgudes offline sebagai data untuk kompilasi. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe di Kawan Desa Channel, dan jangan lupa goyang loncengnya. Folder Sysgudes R203 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP saat launching ini dalam satu paketnya terdiri dari folder Help, folder Report, catatan rilis Sysgudes, kemudian database APBDes 2021 Microsoft Access, kemudian ada database SQL 2021, kemudian ada logo kabupaten, dan ada konfigurasi setting AirBuilder, dan satu lagi aplikasi Sysgudesnya. Pada kesempatan ini kita akan membuat database SQL dari file SQL 2021 untuk menunjang Sysgudes online ataupun Sysgudes yang digunakan oleh administrator dalam rangka kompilasi. Sysgudes online membutuhkan database SQL untuk diterapkan di SQL servernya karena digunakan sebagai database utama, sedangkan untuk database SQL yang digunakan untuk administrator dalam rangka kompilasian database dari desa itu akan memudahkan sang administrator untuk menggabungkan database tersebut. Yang pertama, pastikan untuk langkah yang pertama, pastikan komputer atau laptop yang akan digunakan sebagai server atau sebagai komputer utamanya sudah terinstall Microsoft SQL Server. Untuk yang belum terinstall Microsoft SQL Server, bisa dicek di deskripsi instalasi SQL Servernya. Bisa juga administrator kabupaten koordinasi dengan perwakilan BPKP untuk minta tolong dikoordinasikan terkait instalasi SQL Server dan sekalian database SQL Server. Untuk langkah pertama itu harus wajib sudah ada SQL servernya ya. Kemudian untuk langkah kedua kita buka, sebelumnya kita bikin dulu folder. Untuk langkah kedua, folder baru di aplikasi ini sebagai tujuan nantinya untuk menyimpan data yang telah dilakukan record dari aplikasi Sysgudes berupa data entrian dan juga data log. Pertama kita bikin dulu folder tujuannya. Di sini misal kita bikin Sysgudes 2021, database yang kita entry akan masuk ke sini data-datanya. Dan yang ketiga kita buka Price Manager. Kalau Enterprise Manager ini atau Microsoft SQL Server, kita buka, kita pilih, kita seperti ini tampilannya. Kemudian kita maksimalkan aja. Kita berubah tampilannya dengan klik sini. Nah, kita buka lagi atau double klik ya di sini. Kita buka lagi. Nah, di sini udah menunjukkan hijau. Di hijau ini menunjukkan ada koneksi antara Windows dengan SQL servernya. Oke, kita klik di tanda panahnya. Nanti akan membuka 7 folder. Ada database, data transformasi service, management, replication, security, support service, dan metadata service. Kita fokus pada database. Di sini kita akan membuat database. Kita double klik di sini. Kita pilih di sini ada 6 tabung, ini yang merupakan default dari Microsoft SQL Server sebagai database. Nah, di sini kita akan membuat database dengan langkah yang keempat, yaitu all text. Kita restore database-nya. Kita restore database. Nah, di sini ada restore as database. Di restore sebagai database apa? Oke. Misal kita restore sebagai Sysgudes 2021. Untuk nama database ini sangat sensitif, nantinya kalau misal berubah atau berbeda itu nggak bisa connect ya. Jadinya pastikan kita hafal database-nya ini namanya seperti apa.
Oke. Kemudian kita pilih from device karena database-nya tadi ada di device kita. Kemudian select device. Nah, kita tambahkan add, kita pilih di mana dari titik 3 ini menuju file database 0 2021 tadi. Oke, di sini ada di folder XML desa, kemudian database 0 2021. Ini goodness ya, database 0. Oke, kita oke kan, kemudian oke lagi. Nah, ini langkah yang krusial yang kadang terlewati dan sehingga pada saat database terinstall atau terbikin nantinya bingung di mana data-data yang kita simpan. Oke, kita buka di option. Pertama, langkah selanjutnya kita kopikan yang tadi, alamat tadi ya, folder yang kosong sysgoodess 2021. Kita klik di sini di alamat, klik saja sekali. Nah, di sini udah keblok kan, kemudian kita kopikan, klik kanan, copy, kemudian dipastekan di sini. Ini kan ada move to physical file name. Nah, di sini untuk yang pertama MDF ini adalah data yang nantinya tersimpan dalam database akan disimpan dalam folder mana. Nah, dari garis miring terakhir ini ke depan kita blok, kita gantikan dengan data yang tadi yang kita copy, alamat yang di sysgoodess 2021. Dan klik kanan, paste. Yang kedua juga untuk yang lognya kita simpan ke sana juga dengan langkah yang sama. Depan garis miring terakhir kita blok ke depan semuanya, kemudian kita pastekan. Oke, kita paste. Nah, kemudian oke. Kemudian kita oke kan. Setelah kita oke kan, kita tunggu. Nah, ini restore of database successfully. Oke, sudah berhasil membuat database-nya sysgoodess 2021. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antara aplikasi dengan database SQL Server ini. Kita masuk ke folder yang dimana ada aplikasinya tadi. Nah, di sini di sysgoodess, aplikasi sysgoodess ini belum ada file konfigurasinya ya, karena file konfigurasi itu menunjukkan sebagai alat penghubung antara aplikasi dengan database. Kalau belum ada konfigurasi berarti di sini belum ada hubungan dari aplikasi ini ke database. Dan kita klik kanan, kita run as administrator. Oke, kita yeskan persetujuannya. Oke, sini. Ini untuk akses MDB ini digunakan untuk Microsoft Database, Microsoft Access. Untuk akses MDB ini digunakan untuk koneksi kepada database ini, database yang terbuat dari Microsoft Access. Sedangkan untuk yang kita buat tadi di SQL Server dengan menggunakan tab yang satunya, SQL Server ini. Sedangkan untuk MDB ini bisa kawan-kawan untuk akses untuk koneksi untuk mengkoneksikan database akses dengan aplikasinya menggunakan akses MDB ini bisa kawan bisa lihat di mudahnya instalasi sysgoodess R203 untuk operator. Oke, sedangkan sekarang kita akan mengkoneksikan aplikasi dengan SQL Server database-nya. Jadi menggunakan tab yang selanjutnya yaitu SQL Server. Di sini ada dua kolom yaitu server database. Nah, untuk server ini digunakan untuk tujuan servernya.
Jika server yang kita gunakan ini adalah lokal atau dalam laptop tersebut udah ada SQL servernya, alamat servernya ini cuma titik aja. Sedangkan jika digunakan sebagai operator, nantinya alamat server ini merupakan IP dari server tersebut. Misal saja ada IP 192.168.100.103. Misal saja seperti ini, 103. Kemudian database yang sesuai yang kita bikin tadi, yang di SQL Server. Tadi sys 2021. Nah, kemudian untuk SQL Servernya kita pilih SQL mode autentifikasi itu menggunakan SQL Server. Nah, ini untuk servernya tadi karena kita SQL-nya lokal, kita titik aja. Titik. Oke. Selanjutnya nama loginnya itu tergantung, untuk nama login tergantung saat kita instalasi SQL Server. Mau kita input nama loginnya apa, passwordnya apa, terserah kita saat kita bikin SQL Server. Jadi kalau kita sebagai administrator, kita harus hafal nama login dan passwordnya, karena nantinya pas kita mau menyampaikan ke operator, operator juga harus memasukkan nama login dan passwordnya di sini. Untuk komputer yang kami gunakan, kawan-kawan desa, ini kami kasih nama SA, passwordnya juga. Kemudian kita lakukan tes koneksi. Wah, tes koneksinya telah berhasil. Berarti kita sudah berhasil mencoba koneksi antara aplikasi dengan database SQL Server. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, aplikasi ditutup lebih dahulu untuk refresh koneksi. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk membukanya ya. Klik kanan, run as administrator. Oke, kita coba. Oke, kita bisa lihat apakah database yang kita restore tadi udah siap digunakan atau belum. Oke, tahunnya tahun 2021, kita klik defaultnya, kemudian kita oke kan. Oke, bisa dilihat di bawah ini database-nya juga SQL Server dengan nama database SysGoDes 2021. Login sebagai admin. Oke, dan kita cek dulu untuk parameter kecamatan. Nah, sudah sesuai dengan Permendagri. Tutup. Yang lain, berarti kemungkinan yang lain sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan Permendagri. Jadi jika tidak ada penyesuaian, tinggal melakukan penyetingan, ganti pengaturan user ID, pengaturan menu untuk operator desa. Sehingga setelah sudah dilakukan pengaturan user ID dan pengaturan menu, tinggal mengkoneksikan ke database ini untuk melakukan inputting. Jika di parameter tidak ada perubahan atau tambahan atau penyesuaian dari kabupaten ya. Oke, dari kawan desa tentang pembuatan database dengan menggunakan SQL Server. Buat teman-teman yang belum berlangganan, bisa subscribe dan menyalakan loncengnya untuk pemberitahuan yang terupdate dari Kawan Desa Channel ini. Semoga bermanfaat. Salam maju bersama Kawan Desa Channel. Jangan lupa like dan share-nya bagi ilmu agar manfaatnya lebih luas. Jika ada pertanyaan dan komentar bisa ditulis di komentar atau di laman diskusi ya, agar bisa saling membantu. Salam maju bersama Kawan Desa Channel.